Halo teman-teman, apa kabar? Ya, semoga baik ya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengerjakan sebuah technical test untuk pekerjaan data scientist ya. Jadi, biasanya nih ketika kita melamar kerja di posisi IT gitu ya, khususnya data scientist gitu. Nah, pastinya nanti akan di dalam prosesnya, dalam proses rekrutmennya itu nanti kita akan sampai pada sebuah tahap atau proses yaitu technical test ya. Jadi kita akan eh, pasti melewati salah satu tahapan tesnya yaitu technical test gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengerjakan sebuah technical test dari kerjaan data scientist gitu. Nah, jadi gini ya, ini sebenarnya simpel aja sih. Kita punya sebuah dataset gini ya. Kita diberikan sebuah dataset bentuknya seperti ini. Ini bentuknya CSV ya, format CSV dengan kolom ID, kolom nama, terus phone number, kemudian tanggal lahir gitu ya. Nah, tugasnya apa? Nah, gampang. Nah, ini ceritanya. Jadi ini ceritanya adalah ada sebuah bank yang ingin uh, mencari tahu apakah seseorang itu lolos untuk dijadikan untuk dapat diberikan sebuah pinjaman atau tidak gitu. Nah, jadi ini atasnya ada 3 ya. Pertama-tama kita disuruh menghitung usia dari setiap individu. Nah, kemudian yang kedua, kita harus menentukan apakah seseorang memenuhi syarat seleksi atau tidak. Seleksi penerimaan pinjaman, seleksi untuk dapat menerima pinjaman. Kriterianya lolos seleksi yaitu minimal usia 21 tahun. Jadi ketika di bawah usia 21 tahun, maka orang tersebut tidak layak untuk mengikuti seleksi untuk mendapatkan pinjaman dari bank gitu. Sebaliknya kalau yang lebih dari 21 tahun berarti dia lolos seleksi untuk menerima pinjaman gitu. Nah, ini sebagai langkah dasar untuk menentukan apakah seseorang itu dapat menerima pinjaman dari bank atau tidak gitu. Nah, kemudian yang terakhir kita disuruh untuk merapikan nomor telepon sesuai dengan format konvensi internasional ya. Biasanya ada kode plus, terus kode negaranya, kemudian nomornya di sisanya gitu. Oke, langsung aja kita coba kerjakan ya. Pertama-tama kita untuk membuka datasetnya kita butuh library pandas gitu ya. Kita import pandas. Udah. Nah, setelah itu kita coba buka datasetnya. Nah, gini ya teman-teman, tampilan datasetnya seperti ini gitu. Ini ada kolom ID, nama, kemudian nomor telepon, kemudian tanggal lahir gitu ya. Kita coba cek dimensi datanya seperti apa. Nah, data ini punya 100 baris dan 4 kolom ya. Ini 4 kolom, nanti ke bawahnya ada 100 baris data gitu. Coba kita cek info datasetnya. Nah, ini ya 100 entries, kemudian ini tipe datanya untuk kolom ID adalah objek, nama itu objek, phone number itu integer, kemudian untuk tanggal lahir adalah objek. Oke. Nah, ini yang pertama tugasnya adalah untuk menghitung usia dari setiap individu. Nah, untuk menghitung usia berarti kan ini kita udah dikasih tahu kolom born day atau tanggal lahirnya gitu ya. Nah, untuk mendapatkan usianya berarti kita perlu menghitungnya dengan cara tanggal sekarang, tanggal hari ini, kemudian kita kurangkan dengan kolom tanggal lahirnya orang ini gitu ya. Jadi nanti kan akan ketemu informasi tahunnya gitu ya. Nah, jadi kita coba lakukan itu sekarang. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengubah tipe data dari born day ini. Ya, kita tahu di sini terlihat kalau born day ini tipe datanya adalah objek.
kita tidak bisa memanipulasi tanggal kalau tipe datanya masih dalam bentuk objek ya. Oleh karena itu kita harus ubah dulu tipe datanya ke tipe data datetime gitu ya. Df born day sama dengan bd.toDatetime. Udah ya, kita coba. Nah, error teman-teman, kita lihat errornya apa. Time data doesn't match format at position 3. You might want to try. Oh ya, format mixed. Kita coba lihat ya, kita cek sebenarnya datanya seperti apa. Itu ya, born day. Kita coba cek. Kita lihat 10 data acak. Oke, sama. Oh ya, ternyata ada format yang berbeda ya. Jadi formatnya ternyata tidak seragam gitu ya. Ada yang strip, dipisahkan oleh strip setiap itemnya, ada juga yang dipisahkan dengan slash gitu ya, forward slash. Nah, karena itu tadi kodenya tidak jalan. Untuk mengatasi ini kita bisa tambahkan satu argumen lagi, satu parameter lagi, yaitu format gitu ya. Format terus ininya value-nya adalah mixed, karena tadi kita lihat value-nya ada campuran gitu ya. Kita coba lagi. Nah, berhasil ya. Oke, kita coba lagi sekarang. Kita lihat informasinya, info datasetnya. Nah, tipe datanya sekarang untuk tanggal lahir sudah berubah menjadi datetime ya, dari yang sebelumnya adalah objek gitu. Oke, sekarang sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membuat kolom umur agar dapat kita cari tahu umurnya dari masing-masing orang gitu ya. Kita coba buat kolom umur di f8 gitu ya. Kemudian sama dengan df born, karena kita mengambil informasi dari tanggal lahir gitu ya. Nah, kita idenya kita akan melakukan sebuah pengurangan ya. Pengurangan dari tanggal sekarang dengan tanggal dia lahir gitu. Nah, kita akan menggunakan metode fungsi apply gini. Nah, nanti akan kita masukkan fungsi lambda gitu. Nah, kita mengapplykan kepada kolom apa, yaitu kepada kolom born day. Nah, kolom born day .apply, kita lakukan apply, kita masukkan fungsi lambda di sini ya, di kolom apply. Lambda x. Nah, ini kemudian kita ekstrak tahun untuk tanggal hari ini gitu. Datetime.now.year. Salah dong. Nah, dikurangkan dengan x-nya ini apa? X-nya adalah refer to df born underscore day ini ya teman-teman. x.year gitu. Oke, udah selesai. Oh, ini sepertinya kita butuh satu library khusus untuk mengelola tanggal ya. Kita butuh datetime. Nah, kita import dulu from datetime, import datetime. Salah. Nah, gini ya. Udah coba. Nah, udah bener ya. Oke, sekarang kita coba run. Nah, udah. Sekarang sudah ada kolom umur. Coba kita cek df.head seperti apa rupanya.
Nah, ini ya teman-teman, sekarang udah muncul di dataset kita kolom age atau kolom umur. Nah, di sini dengan informasi umurnya yang sesuai dengan perhitungan gitu ya. Kalau yang 87 sekarang tahun 2024, nah itu dikurangi dan 37 hasilnya gitu ya. Nah, gitu. Oke, selanjutnya berarti sekarang soal pertama udah kejawab ya. Hitung usia, kita sudah menghitung usia, kita sudah mendapatkan informasi usianya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan menentukan apakah seseorang itu memenuhi syarat seleksi atau tidak ya, seleksi pinjaman. Nah, dengan kriteria lolos seleksi yaitu usia minimal 21 tahun gitu. Nah, jadi sekarang kita perlu membuat sebuah kolom baru berdasarkan umur. Ketika dia umurnya kurang dari 21 berarti tidak lolos gitu ya. Kalau lebih berarti lolos. Langsung aja kita buat kolomnya, misalkan kita namain kategori gitu ya. Kolom kategori sama dengan, nah ini idenya sama, kita nanti menggunakan metode apply age gitu ya. Di fh dot apply lambda x. Kita akan beri dia keterangan lolos seleksi jika x atau umurnya lebih atau sama dengan 21 gitu ya. Kalau enggak, berarti kita kasih aja keterangan tidak lolos. Nah, gini ya. Oke, kita run. Nah, udah selesai. Udah bener ya, coba kita cek. Dev.head. Nah, sekarang udah muncul ya informasi untuk kategorinya. Nah, ini umur 30-an lolos seleksi semua karena lebih dari 21. Coba kita ambil sampel 10 sampel lah. df salah sampel gini ya. Nah, ini dia. Kolom 18 berarti tidak lolos ya. 20 tidak lolos, 21 lolos karena kita tadi kategorinya adalah lebih atau sama dengan 21 gitu ya. Nah, gitu teman-teman, berarti ini berhasil ya. Pertanyaan kedua udah solve. Kemudian pertanyaan ketiga adalah kita harus merapikan nomor telepon sesuai dengan format konvensi internasional gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat balik lagi ke df.info tadi. Untuk nomor telepon di sini tipe datanya masih integer ya. Nah, kita untuk agar dapat membuat nomor telepon itu, nomor teleponnya kan bentuknya seperti ini ya. Akan kita buat dengan format sesuai dengan konvensi internasional yang mana itu bentuknya adalah ada plus sign-nya, tanda plusnya di depan, kemudian 62 gitu ya, kode negara. Karena ini kode negaranya, nomornya ini nomor Indonesia semua ya. Jadi nanti kita gampang tinggal nambahin 62 di depan angka 8 ini dan plus gitu ya, plus 62 gitu. Oke, gampang. Nah, tapi sebelum itu kita akan mengubah agar dapat memanipulasi angka-angka ini. Kita akan mengubah dari integer ke string, ke format string gitu ya. Oke, caranya gampang. Kita ambil df phone number sama dengan df phone number .type, ubah ke string gitu ya. Oke, gini aja. Oke, berhasil ya. Coba kita info lagi, def.info. Nah, sekarang untuk phone number udah tipe datanya berubah menjadi objek ya, yang tadinya adalah integer gitu. Oke, selanjutnya kita baru bisa mengubah. Kita langsung aja ubah di phone numbernya, di kolom phone numbernya secara langsung. Df phone number sama dengan df phone number. Kita pakai apply lagi, apply
lambda x. Salah. Lambda x. Nah, kita akan menambahkan plus 62 gitu ya. Plus 62 kepada nomor yang jika nomornya itu dimulai dengan start with 8 gitu ya. Jika nomornya diawali dengan 8, maka kita harus nambahi plus 62. Kalau enggak, kita tinggal tambahi plus aja gitu, karena dia udah ada 62-nya gitu. Plus x gini ya. Oke, data play lambda x f plus 62x. Jika x starts with 8, else f plus x. Oke, coba kita run. Oke, udah berhasil ya. Coba kita lihat data setnya di f.head. Nah, ini dia ya. Semua phone number sekarang udah plus 62. Coba kita sampel lagi, kita coba lihat 10 sampel aja gitu secara acak. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, semua nomornya sudah dalam format yang sesuai ya. Ada plus, ada kode negara gitu. Lagi. Nah ya, bener ya teman-teman. Salah. Itu mah ngeran yang bawahnya dong. Nah, ini. Nah, oke ya. Oke, semuanya udah. Nah, udah bener ya. Bisa kita bandingkan dengan yang tadi di atas. Nah, ini yang lama ya. Kodenya masih belum ada kodenya untuk nomor teleponnya ya. Jadi sekarang udah ada ya, nomor teleponnya udah ada plus, ada 62-nya, kemudian ada umurnya, kemudian ada kategorinya gitu. Oke, berarti sejauh ini berarti kita sudah menyelesaikan semua tasnya. Kita udah menghitung usia, kita udah menentukan apakah orang itu lolos seleksi atau tidak, dan kita terakhir juga udah melakukan merapikan nomor telepon sesuai dengan konvensi internasional. Oke, ya jadi tugas kita selesai. Nah, ini tinggal kita submit aja gitu ke usernya atau ke HR atau ke recruiternya gitu. Ini kita udah selesai melakukan technical test data scientist. Oke.